kasih Tuhan Yesus. Kaulah yang baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, jika sampai malam hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, membawa hati kami Tuhan, membawa hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah
yang selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi hamba yang selalu berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, dengan seluruh hidup kami Tuhan, dengan seluruh kesungguhan hati kami datang Tuhan, memberikan waktu kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan kami, yang mengoreksi kami Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran yang akan membimbing kami Tuhan Yesus. Kebenaran yang akan mengubah kami. Kebenaran yang akan menuntun kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami percaya setiap sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan pada malam hari ini. Kondisi tubuh kami Tuhan disembuhkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Mungkin hati kami sedang hancur, kami sedang berputus asa Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, hati kami boleh diubahkan Tuhan. Hidup kami boleh diubahkan Tuhan Yesus. Kami perlu firman-Mu Tuhan malam hari ini. Kami perlu Engkau berbicara Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan. Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi setiap kami Tuhan. Agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Agar kami boleh mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam warga kerajaan Allah yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan jika saya masih diberikan kesempatan untuk mengabarkan kabar sukacita yang luar biasa kepada saudara-saudari sekalian. Bulan ini kita belajar tentang Declaring King's Mandat atau mendeklarasikan mandat dari Sang Raja, mendeklarasikan mandat dari Tuhan. Wah, ini adalah tema yang luar biasa. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang memiliki iman kepada Tuhan, kita harus mendeklarasikan mandat Tuhan di dalam dunia ini, di tengah-tengah kegelapan ini. Tanpa berlama-lama, saya akan mengambil salah satu tema yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita buka hati kita lebar-lebar, kita pasang telinga kita konsentrasikan pikiran kita. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian bagi setiap kita. Pada malam hari ini saya mengambil tema tentang temukan panggilanmu, atau menemukan panggilan di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi, masing-masing dari kita. Saya percaya sebelum kita belajar tentang sebelum kita mendeklarasikan mandat dari Tuhan, sebelum kita menjadi saksi Tuhan, kita harus tahu dulu nih panggilan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah tetapkan di dalam diri kita, di dalam setiap kita. Panggilan dapat saya gambarkan dengan tujuan hidup. Panggilan adalah sebuah tujuan. Mengerti tentang tujuan hidup akan membuat perjalanan hidup kita lebih fokus dan terarah. Kita menjadi tidak mudah putus asa ketika ada banyak rintangan yang mungkin akan menghalangi kita di dalam hidup kita ini untuk kita mengerjakan panggilan kita. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita pasti memiliki panggilan. Tuhan pasti menetapkan panggilan-panggilan yang luar biasa, panggilan-panggilan ilahi di dalam diri kita masing-masing. Dari kita ada di dalam kandungan ibu kita, dari kita masih sangat kecil di dalam perut ibu kita, Tuhan sudah tahu kita akan menjadi apa. Tuhan sudah menentukan masa depan yang luar biasa bagi kita. Dalam tanda kutip, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam panggilan Tuhan. Saya juga melihat banyak orang Kristen yang hidupnya jatuh di dalam dosa, yang hidupnya masih terjerat pergaulan bebas.
mungkin ada pertanyaan di dalam diri kita masing-masing, apakah Tuhan menetapkan panggilan bagi mereka yang terjerumus dalam pergaulan bebas dan lain sebagainya? Apakah terjerumus dalam pergaulan bebas itu adalah panggilan Tuhan bagi mereka? Saya rasa bukan, itu bukan panggilan Tuhan untuk mereka, karena Tuhan merencanakan rencana yang bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana damai sejahtera, rencana yang luar biasa bagi setiap kita, untuk kita memperoleh masa depan yang cerah ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Lalu mengapa mereka bisa terjerumus dalam pergaulan bebas? Mengapa mereka bisa terjerumus di dalam dosa yang besar? Sekali lagi saya mau katakan, itu bukan panggilan Tuhan. Karena menurut saya ketika mereka berada di tengah-tengah keadaan yang seperti itu karena mereka lari dari panggilan Tuhan, karena mereka menolak panggilan Tuhan, karena mereka menghindar dari panggilan Tuhan. Saya mau sedikit cerita tentang kisah hidup saya. Dulu waktu saya masih SMP, saya pun juga memiliki komunitas teman-teman yang kurang sehat juga. Mereka anak-anak yang pergaulan bebas dan lain sebagainya, mereka merokok dan lain-lain. Tetapi ketika saya tahu tujuan hidup saya ini sebagai orang Kristen, saya harus menjadi teladan. Saya nggak boleh ikut-ikutan sama seperti mereka, karena saya tahu hal-hal yang mereka lakukan adalah hal-hal dosa, hal-hal yang akan membuat saya memiliki masa depan yang buruk, masa depan yang gelap, masa depan yang suram. Dan saya bersyukurnya adalah ketika saya SD, SMP, SMA, saya mengenal Tuhan, saya belajar tentang kekristenan, saya belajar tentang iman. Dari sejak sekolah minggu saya belajar tentang firman Tuhan, sehingga saya memiliki saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saya. Jadi saya bisa membedakan nih, oh itu hal yang buruk, oh saya nggak mau nih, ini hal yang berbahaya, seharusnya saya sebagai orang Kristen tidak boleh demikian. Tapi ada juga teman saya yang Kristen, dia ikut-ikutan ya. Saya tidak mau menghakimi, tapi yang jelas adalah Tuhan tidak merencanakan sesuatu yang buruk bagi hidup kita. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tuhan memberikan kita Tuhan bukan mengurung kita sehingga kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita, sehingga manusia tidak boleh bertindak semaunya sendiri sehingga manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan seperti itu. Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita, untuk kita berkarya, untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita berkata, untuk kita berpikir, untuk hati kita memiliki perasaan dan lain sebagainya. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Balik lagi kepada manusia, balik lagi kepada pribadinya masing-masing. Ketika kita lari dari panggilan Tuhan, ketika kita menghindar dari panggilan Tuhan, berarti hidup kita tidak terarah, hidup kita tidak memiliki tujuan. Orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup, ketika dia mengalami putus asa, ketika dia mengalami masalah persoalan, satu-satunya jalan adalah dengan mengakhiri hidupnya. Sehingga tidak banyak orang yang akhirnya putus asa mengakhiri hidupnya dengan mudah, dengan tidak menghargai hidupnya, karena mereka tidak mengerti panggilan di dalam hidupnya, karena mereka tidak memiliki tujuan hidupnya. Sehingga ketika mereka ada di situasi yang sulit, mereka mengambil jalan pintas, yaitu mereka, udahlah aku bunuh diri aja, atau ya udahlah aku udah gak ada tujuan hidup lagi. Padahal sebenarnya ada panggilan Tuhan, ada tujuan Tuhan. Sekalipun orang-orang yang ada dalam keadaan seperti itu, ketika mereka sadar tentang tujuan hidup mereka, ketika mereka sadar tentang panggilan Tuhan dalam hidup mereka, mereka bisa berbalik dari kehidupannya yang lama dan mereka bisa mendeklarasikan mandat Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka bisa menjadi saksi. Semua tergantung dari dalam diri kita. Oleh sebab itu, malam hari ini kita belajar bersama-sama tentang panggilan Tuhan. Kita harus temukan panggilan Tuhan di dalam diri kita. Berbicara tentang panggilan,
saya mau gambarkan panggilan selain tujuan. Panggilan itu juga gereja Tuhan. Panggilan Tuhan itu gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu bukan berbicara soal gedung atau bangunan atau tempat, tetapi gereja Tuhan berbicara tentang diri kita. Gereja Tuhan berbicara tentang hidup kita. Gereja Tuhan berbicara tentang diri kita, tentang tubuh kita, dan tentang hidup kita. Gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan. Saya mau katakan di sini, tidak ada orang yang tidak memiliki masa lalu. Semua dari kita memiliki masa lalu, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika orang yang dalam keadaan seperti itu, dia menyadari tentang panggilan Tuhan, dia berbalik dari hidupnya yang lama, dari kegelapan, hidupnya yang gelap, hidupnya yang kelam, hidupnya yang suram, dan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib, terang Tuhan yang luar biasa, yaitu menuju kepada panggilan Tuhan. Inilah gereja Tuhan. Saya pun juga memiliki masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam, yang mungkin gelap. Tetapi ketika saya menyadari bahwa ada panggilan Tuhan, ketika saya menyadari bahwa ada terang Tuhan, sehingga saya berbalik dari hidup saya yang lama menuju kepada terang Tuhan. Itu yang disebut dengan gereja Tuhan. Itu yang disebut dengan panggilan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ke-10 sudah sering saya angkat tentang ayat ini, berbicara tentang tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini adalah ayat yang luar biasa. Ayat yang menyadarkan kita bahwa ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Sehancur apapun hidup kita, serusak apapun hidup kita, segelap apapun masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, ketika kita menyadari panggilan Tuhan, ketika kita menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, kita pasti akan menuju kepada terang Tuhan yang luar biasa. Kita pasti akan beroleh belas kasihan dari Tuhan. Tuhan tidak mungkin tidak menerima kita yang dikatakan sebagai anak-anak Tuhan jika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita kita mengambil tindakan untuk kembali kepada Tuhan, untuk menerima panggilan Tuhan, untuk menjalankan panggilan Tuhan, untuk tidak menolak panggilan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memiliki belas kasihan sehingga kita dibawa oleh Tuhan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Lalu panggilan, bagaimana agar kita mengetahui panggilan kita? Bagaimana nih supaya kita tahu apa panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah bait Allah. Kita adalah rumah Tuhan. Selain kita beribadah, selain kita pergi ke gereja yang secara bangunan atau tempat, tetapi diri kita ini adalah bait Allah. Harus ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus bisa ada di dalam hidup kita? Kita harus bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita pasti akan memperoleh panggilan itu. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang saya sering suka dengar khotbahnya, yaitu Pastor Henny Kristianus. Pasti Bapak Ibu saudara-saudari sudah tidak asing lagi dengan Ci Henny, kalau saya panggil Ci Henny.
Ciheni ini dia menemukan panggilannya sebagai Tuhan menaruh belas kasihan di dalam diri Ciheni untuk Ciheni bisa menjadi berkat untuk orang-orang miskin, orang-orang di pedalaman, anak-anak yang sulit belajar. Tuhan menaruh panggilan kepada Ciheni, yaitu panggilan untuk berbelas kasihan. Saya mendengar kesaksian Ciheni sebelum dia mendapatkan panggilan itu, sangat luar biasa. Dia sekolah menyanyi di Hillsong, tetapi pada akhirnya panggilan Tuhan tidak menuju ke situ. Panggilan Tuhan justru menuju ke hal yang tidak terlihat pada saat itu, yaitu belas kasihan kepada orang-orang yang kelaparan, belas kasihan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Panggilan Tuhan mungkin tidak kita sangka-sangka di dalam hidup kita. Panggilan Tuhan mungkin bukan yang wow, yang saya akan jadi penyanyi yang luar biasa, saya akan menjadi pengkhotbah yang luar biasa, atau saya akan menjadi orang yang dikenal oleh orang-orang banyak, saya menjadi orang yang dikenal oleh mungkin seluruh dunia. Ternyata panggilan Tuhan itu luar biasa. Tuhan menempatkan panggilan di dalam diri Ciheni, panggilan yang sederhana. Tetapi dengan sederhana itu, ketika Ciheni melakukan panggilan itu dengan sungguh-sungguh, dia melakukan panggilan itu dengan kesungguhan hatinya, dia bisa membawa nama Tuhan bahkan sampai ke seluruh dunia, seluruh Indonesia. Dia boleh menjadi berkat, dia mempermuliakan Tuhan dengan luar biasa, dia membawa nama Tuhan. Ini adalah salah satu declaring King's Mandat yang sudah dilakukan oleh Ciheni. Begitu juga kita, saya yakin percaya mungkin panggilan kita tidak seperti Ciheni, tetapi ada panggilan Tuhan di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Saya percaya mungkin saat ini belum kelihatan. Oleh sebab itu, ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita sama-sama memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya di gereja, bukan hanya saat ada jam-jam doa di gereja, bukan saat ada jam-jam ibadah di gereja, tetapi kita memiliki hubungan yang khusus, hubungan yang intim, hubungan pribadi dengan Tuhan sendiri di rumah. Mungkin ketika kita tidak ada pekerjaan, tidak ada tugas lagi, daripada kita main HP, scroll Instagram, scroll TikTok, lebih baik kita gunakan waktu itu untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Kita menggunakan waktu itu untuk datang sujud di hadapan Tuhan, sehingga panggilan Tuhan lebih lagi nyata di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita, Tuhan tidak pernah memaksakan panggilannya di dalam hidup kita, tetapi harus dari diri kita sendiri untuk mempersilahkan Tuhan semakin menyatakan panggilannya. Panggilan Tuhan merupakan jalur yang harus kita jalani sampai pada akhirnya. Saya mau katakan, di dalam hidup kita hidup, sekali lagi saya katakan, kita hidup adalah panggilan Tuhan. Kita hidup ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan tujuan itu akan ada terus sampai kita mati. Makanya tadi saya katakan adalah, jika tidak ada tujuan hidup Tuhan di dalam hidup saya, mungkin saya sudah tidak ada lagi saat ini. Jika saya ada saat ini, itu karena Tuhan memiliki tujuan dalam hidup saya. Oleh sebab itu, panggilan adalah jalur yang harus kita jalani sampai pada akhirnya. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14, saya akan bacakan. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam mencapai panggilan, pandangan kita harus terarah ke depan.
Orang-orang yang sudah menerima panggilan Tuhan, orang-orang yang sudah menemukan panggilannya, orang-orang yang sudah menyadari panggilannya, pasti hidupnya akan berubah. Pasti hidupnya tidak akan sama lagi seperti dahulu sebelum dia bertobat. Hidupnya pasti akan berubah, walaupun berubah tidak berubah secara drastis, tetapi perubahan itu pasti akan terlihat di dalam hidup seseorang itu. Karena yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah karena kita sudah melupakan apa yang ada di belakang kita, kita mengarahkan diri kita ke depan, kita mengarahkan fokus tujuan hidup kita ke depan, yaitu kita memandang Tuhan. Ketika orang bergaul dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, orang yang semakin dekat dengan Tuhan, orang yang memberikan waktunya kepada Tuhan, banyak memberikan waktu kepada Tuhan, orang yang sering bergaul dengan Tuhan, pasti hidupnya akan berubah, pasti hidupnya akan seperti Tuhan, ada di dalam kebenaran. Hidupnya pasti ada di dalam kebenaran Tuhan, hidupnya pasti ada di dalam kebenaran firman Tuhan, karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Sama seperti Musa, sama seperti Rasul Paulus, dia dulunya seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi ketika dia sudah mengenal Tuhan, ketika dia sudah menemukan panggilannya, dia langsung berubah, hidupnya berubah. Dia menginjil, dia mengarahkan hidupnya ke depan, dia mengarahkan hidupnya kepada panggilan surgawi katanya. Dia mengarahkan dirinya kepada apa yang Tuhan mau, kepada mandat Tuhan, yaitu memberitakan kebenaran Injil. Panggilan membuat kita berlari dan tetap berjalan pada jalurnya Tuhan. Panggilan Tuhan tidak membuat kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Panggilan Tuhan membuat kita lurus mengarah ke depan, yaitu kepada tujuan Tuhan yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi sekalipun banyak tantangan, rintangan, kita akan tetap melangkah sampai kita menyelesaikan panggilan kita di dalam dunia ini. Memang kita tidak dapat mengenali panggilan kita secara instan, secara mudah, atau secara cepat. Ketika kita sudah bergaul intim dengan Tuhan, kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita melihat banyak pertolongan Tuhan, kita memiliki banyak waktu dengan Tuhan, tetapi belum tentu juga panggilan itu instan, dengan instan kita dapatkan. Panggilan Tuhan itu tidak mudah, panggilan Tuhan tidak diberikan secara instan juga, tidak dengan secara cepat, tapi perlahan-lahan, karena panggilan itu seperti puzzle. Bapak Ibu pasti pernah memainkan puzzle. Kita waktu saya kecil dulu, waktu TK, ketika pulang sekolah, saya pasti minta ke mama saya untuk belikan puzzle. Saya mengoleksi banyak puzzle waktu dulu saya masih kecil, saya masih TK, karena saya suka melihat gambar-gambarnya. Jika puzzle itu sudah tersusun rapi, pasti gambarnya itu akan terlihat jelas. Panggilan sama seperti itu Bapak Ibu. Perlahan-lahan, satu persatu, tidak semua. Satu persatu, ketika satu persatu tersusun, gambarnya pasti akan nampak jelas. Satu persatu tersusun, sehingga lama-kelamaan akan terlihat jelas gambar secara keseluruhannya. Begitu juga panggilan Tuhan di dalam hidup kita, perlahan-lahan lewat pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, lama-kelamaan lewat masalah persoalan, tantangan, rintangan, lewat pengalaman dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan gambaran yang jelas. Ketika puzzle itu, ketika pengalaman-pengalaman itu sudah tersusun, kita pasti akan tahu nih, oh, panggilan Tuhan dalam hidup saya seperti ini. Mungkin ketika kita melihat orang kelaparan, kita kasihan, lalu kita dipertemukan lagi secara tidak sengaja dengan orang yang cerita tentang kesusahannya, mungkin mereka kesulitan secara ekonomi dan lain sebagainya, dan hati kita tergerak dengan belas kasihan. Ada mungkin Tuhan pertemukan lagi kita dengan, kita melihat di jalan ada orang yang minta-minta, hati kita tergerak belas kasihan. Mungkin panggilan Tuhan di dalam hidup kita adalah belas kasihan. Tuhan mau
supaya kita menjadi seperti Ciheni, mungkin orang yang memiliki belas kasihan yang luar biasa untuk orang lain. Karena tidak banyak Bapak Ibu orang yang sadar tentang belas kasihan. Tidak banyak, tidak semua orang bisa memiliki perasaan oh kasihan, karena tidak semua orang yang hatinya itu peka, sekalipun dia anak Tuhan, sekalipun dia Kristen. Oke, belas kasihan memang umum, tetapi ketika orang itu mendapatkan panggilan tentang belas kasihan, pasti dia memiliki belas kasihan di atas rata-rata. Dan itu pasti Tuhan akan tunjukkan lewat pengalaman-pengalaman pribadi, atau pokoknya lewat hal-hal yang kita temui, sehingga kita akan menyadari, oh ternyata panggilan Tuhan dalam diri saya itu seperti ini. Oleh sebab itu kita harus ketahui, kita harus temukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun tidak instan, secara perlahan-lahan, tetapi ketika kita peka, ketika kita mau menerima panggilan Tuhan, saya yakin, percaya, pasti lama-kelamaan gambaran itu akan terlihat jelas, keseluruhannya akan jelas, dan kita akan tahu, oh ternyata panggilan Tuhan dalam hidup saya adalah ini. Yang terpenting adalah kita harus tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Lalu mengapa rasul-rasul pada zaman dahulu bisa bersaksi tentang Tuhan? Mengapa rasul-rasul pada zaman dahulu, Rasul Paulus, ke-12 rasul, ke-12 murid Yesus, mengapa mereka bisa menjadi orang yang luar biasa? Kenapa mereka bisa dipakai Tuhan untuk mendeklarasikan mandat Tuhan, untuk hidup menyebarkan mandat Tuhan? Mereka hidup di dalam mandat Tuhan karena yang pertama, mereka sadar akan panggilan mereka. Rasul-rasul mereka bisa bersaksi, mereka bisa memberitakan Injil karena mereka tahu nih tentang panggilan mereka. Mereka dulunya bukan umat Allah, tetapi sekarang mereka beroleh terang, mereka menjadi umat-umat Allah karena mereka tahu panggilan-panggilan mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33, saya bacakan dari ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Rasul-rasul ini mereka bisa bersaksi karena mereka memiliki panggilan di dalam hidup mereka, karena mereka sudah menemukan panggilan hidup mereka. Panggilan hidup mereka yaitu untuk menjadi saksi Tuhan. Mereka bersaksi ke seluruh daerah, mereka bersaksi ke seluruh kota, mereka mengabarkan Injil. Sekali lagi saya mau katakan, sekalipun nyawa taruhan mereka, tetapi mereka tetap mendeklarasikan mandat dari Tuhan, mandat dari Sang Raja. Lalu yang kedua, karena mereka sadar bahwa mereka adalah terang Tuhan yang Tuhan pilih untuk membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-1 dan yang kedua, saya bacakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan telah menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Rasul-rasul sadar bahwa mereka adalah terang yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup mereka. Mereka adalah terang, panggilan mereka untuk menjadi saksi, panggilan mereka untuk menjadi terang, panggilan mereka untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi kesimpulan pada malam hari ini adalah mendeklarasikan mandat Tuhan adalah dengan sadar. Kita harus sadari dulu panggilan kita adalah untuk membawa kabar keselamatan. Panggilan Tuhan yang paling umum di dalam hidup kita, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan, tujuan kita menjadi terang adalah untuk membawa kabar keselamatan, untuk membawa terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama, saya mau bacakan. Roh Tuhan Allah ada padaku,
Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi mandat dari Tuhan, kita mendeklarasikan mandat dari Tuhan, yaitu dengan menyebarkan kabar keselamatan, dengan membawa kabar keselamatan. Kita sebarkan kabar keselamatan lewat cara hidup kita, lewat cara berpakaian kita. Kita menjadi teladan, orang-orang melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Bukankah Tuhan katakan bahwa kita adalah surat-suratnya yang terbuka, kita adalah kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Oleh sebab itu saya mau katakan, di dalam hidup orang Kristen, kita harus menemukan panggilan kita. Panggilan kita, kita menjadi saksi, kita menjadi pengabar Injil, kita adalah kitab terbuka, kita adalah surat terbuka. Jadi setidaknya setiap orang yang bertemu dengan kita, mereka harus bisa membaca sifat-sifat Tuhan dalam hidup mereka, di dalam hidup kita. Mereka bisa melihat bahwa bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita bagi mereka lewat hidup kita. Kita menjadi terang dunia. Ini adalah tugas kita sebagai gereja-gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh-tubuh Kristus. Terang adalah tugas kita. Kita harus menjadi terang untuk dunia, sehingga mereka yang berada di dalam kegelapan, mereka bisa melihat terang Tuhan lewat hidup kita. Mereka bisa melihat terang Tuhan, mereka bisa melihat gereja Tuhan. Gereja, sekali lagi saya mau katakan, bukan soal bangunan, bukan soal gedung, tetapi soal diri kita, soal hubungan kita dengan Tuhan, soal kehidupan kita. Kita harus mengharumkan nama Tuhan, kita harus mempermuliakan nama Tuhan, tidak peduli segelap apapun masa lalu kita, sekelam apapun hidup kita yang dahulu sebelum kita kenal Tuhan. Tetapi ketika kita kenal Tuhan, kita belajar perlahan-lahan untuk mengetahui panggilan Tuhan di dalam diri kita, perlahan-lahan untuk kita menjadi anak-anak yang membawa terang Tuhan, membawa kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar untuk menemukan panggilan kita. Saya pun juga masih belajar, Bapak Ibu, karena panggilan Tuhan tidak secara instan nyata dapat kita lihat, tetapi perlahan-lahan selama kita hidup, kita harus kejar panggilan Tuhan. Selama kita hidup, kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan, panggilan Tuhan khusus untuk saya itu apa? Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Mari Tuhan genapi itu. Sebelum saya mendeklarasikan mandat Tuhan, saya mau Tuhan, panggilan Tuhan semakin nyata di dalam hidup saya. Sekian pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan jika malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan, apapun keadaan kami Tuhan, dimanapun kami berada pada malam hari ini, kami bersyukur Tuhan Yesus jika kami masih boleh Tuhan untuk diberikan kesempatan mendengarkan Tuhan, pesan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan yang tidak sempurna ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus jika kami masih boleh bisa Tuhan diberikan kesempatan untuk sampai saat ini kami masih ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami sadar bahwa ketika kami hidup, kami memiliki panggilan Tuhan. Ada panggilan Tuhan dalam hidup kami, ada tugas Tuhan, tujuan Tuhan bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau Tuhan semakin nyatakan panggilan-Mu Tuhan, semakin jelas Tuhan panggilan-Mu dalam hidup kami, dan kami tetap mau berada di dalam panggilan Tuhan, di dalam tujuan Tuhan, sehingga kami tidak lari, kami tidak menyimpang Tuhan di dalam panggilan-Mu. Kami mau tetap mengarahkan hidup kami agar hidup kami tetap terarah dan terfokus hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, biarlah firman-Mu menjadi benih yang
benih yang luar biasa, dan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga benih itu boleh bertumbuh, boleh berbuah, boleh berbunga untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Dan benih itu Tuhan bertumbuh dengan subur di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu menjadi rema Tuhan dalam hidup kami, menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi hidup kami, firman-Mu yang menuntun hidup kami Tuhan Yesus. Ingatkan selalu kami Tuhan, ketika kami menyimpang, ketika kami mungkin salah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberikan pengertian bagi setiap kami. Hamba-Mu Tuhan telah berhenti berbicara, tetapi hamba-Mu percaya ada pribadi yang akan terus mengingatkan kami, ada pribadi yang tetap terus mengajarkan tentang kebenaran-Mu di dalam hidup kami, yaitu pribadi-Mu Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang akan menuntun kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat GBI Rock Malaysia yang ada, dimanapun mereka berada Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, Engkau melihat kesungguhan hati mereka Tuhan, Engkau melihat kepekaan hati mereka, Engkau melihat kerinduan hati mereka Tuhan akan panggilan-Mu Tuhan Yesus, sehingga Engkau semakin nyatakan Tuhan panggilan-Mu bagi setiap mereka. Kau berikan kesehatan, umur yang panjang, berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka, sehingga ketika mereka berada Tuhan di tengah-tengah masalah persoalan, Tuhan yang menjadi kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus, sembuhkan mereka yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan. Kau sembuhkan mereka, mungkin mereka sakit rohani ataupun jasmani Tuhan. Kau sembuhkan mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau mengurapi mereka Tuhan Yesus dengan urapan yang luar biasa, dengan urapan yang baru Tuhan, sehingga mereka tidak sama lagi. Mereka semakin hari mereka boleh semakin diperbaharui dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru doa dan ucapan syukur pada malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.